Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa pada kelompok 9 saya silakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat perkembangan bahasa anak. Bahasa merupakan satu sistem simbol untuk berkomunikasi dengan orang lain mengikuti gaya cipta dan sistem aturan. Nah, di sini ada 5 para ahli menemukan 5 karakteristik sebagai bahasa. Yang pertama itu ada sistematis. Pengertiannya bahwa bahasa bersifat teratur dan memiliki pola-pola yang relatif konsisten. Yang kedua itu ada arbiter, bahwa bahasa terdiri dari hubungan-hubungan yang arbitrari antara berbagai macam suara dan visual yang jelas, objek maupun gagasan. Berpikir dan bernalar dipengaruhi oleh kemampuan menggunakan bahasa yang menjelaskan sebagai konsep ide. Yang kedua itu ada B, karakteristik perkembangan bahasa Arab. Di sini ada tahap-tahap dalam perkembangan bahasa Arab. Yang pertama itu ada tahap pralinguistik, yang dimana anak yang berusia 0 sampai 12 bulan. Nah, ada tahap satu kata. Nah, di mana tahap satu kata ini usia anak berusia 12 sampai 18 bulan. Pada masa ini anak sudah. Yang ketiga itu ada tahap dua kata, yang dimana itu kan ada dua kata, mama saya, papa pergi. Yang keempat itu adalah tahap banyak kata, yang dimana tahap banyak kata ini anak yang berusia 3 sampai 5 tahun. Nah, yang C itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat perkembangan bahasa anak. Dan menghambat perkembangan bahasa anak. 2. Hambatan perkembangan bahasa anak. Kekurangan dorongan tersebut merupakan penyebab serius kehambatan berbicara anak. A. Anak cengeng. Anak yang seringkali menangis dan berlebihan dapat menimbulkan gangguan pada fisik maupun psikis anak. Oleh karena itu, peranan orang tua sangat penting untuk menanggulangi hal tersebut. Salah satu caranya untuk mengajarkan komunikasi bagi anak. Memahami isi pembicaraan orang lain. Seringkali anak tidak dapat memahami isi pembicaraan orang tua atau anggota keluarga lain. Hal ini disebabkan kurangnya perbedaan kata pada anak. D. Cara menstimulasi perkembangan bahasa anak dalam pendidikan. 1. Bernyanyi. Dengan bernyanyi adalah jenis musik sangat pertama. Musik adalah bagian dari bernyanyi yang mana memberi efek buat otak dengan cara merasa intelektual. 2. Dikte. Untuk menulis anak. Mengembangkan bahasa anak melalui dikte. Anak disuruh menuliskan apa yang diucapkan guru agar anak mengetahui apa ada huruf yang didalamkan ke atas kata-kata yang disebut guru dan anak membacanya kembali. 3. Bercakap-cakap. Hal ini adalah kegiatan pengembangan bahasa anak. Saat kegiatan pengembangan metode bercakap-cakap, guru hanya sebagai fasilitator. 4. Bermainan. Dengan menggunakan alat edukatif dalam mengembangkan bahasa anak, salah satu bentuk permainan dan keterampilan itu permainan peran. Dalam bermain peran, anak akan mengeluarkan keterampilan yang mereka bisa sehingga mereka dapat mengembangkan dalam pelajaran. Apabila teman-teman kurang mengerti dan ingin bertanya, saya persilakan sebutkan nama dan nama kelompok. Ya, nah. Baiklah, saya Yana Gustiani dari kelompok 12 izin bertanya, bagaimana cara menumbuhkan perkembangan bahasa pada anak yang cenderung tidak memiliki kemampuan dalam mempelajari bahasa? Baiklah, ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada jawab. Mary. Baiklah, perkenalkan, nama saya Melia Tuti dari kelompok 4. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengembangkan potensi pada anak yang memiliki gangguan berbahasa dan mengapa dalam pembelajaran kita sebagai calon pendidik perlu memperhatikan proses perkembangan bahasa dari anak tersebut? Terima kasih. Silakan Charlie. Baiklah, perkenalkan saya Sarita dari
dan bagaimana cara kita sebagai seorang pendidik mengatasi faktor-faktor tersebut pada seorang anak. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Sesi pertama saya tutup dulu. Baiklah teman-teman, Isma akan menjawab pertanyaan dari Yana. Baiklah, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Yana. Bagaimana cara menumbuhkan perkembangan bahasa pada anak yang cenderung tidak memiliki kemampuan dalam mempelajari bahasa? Nah, untuk membantu anak yang cenderung kesulitan dalam mempelajari bahasa, kita bisa melakukan berkomunikasi aktif. Nah, ajak anak berbicara secara aktif, sering berbicara dengan mereka dapat merangsang perkembangan bahasa. Yang kedua itu membaca bersama. Bacakan buku-buku yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Diskusikan cerita bersama untuk meningkatkan pemahaman mereka. Yang ketiga itu ada mainan pendidikan. Gunakan mainan yang dapat merangsang bahasa seperti puzzle, kata atau mainan yang mengajarkan kata-kata. Yang keempat itu ada aktivitas kreatif. Ajak anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kreatif seperti menggambar, mewarnai, atau bermain peran. Yang kelima itu ada bermain kata. Nah, mainkan permainan kata sederhana seperti nebak kata atau permainan yang melibatkan penggunaan kata-kata baru. Yang keenam itu ada integrasi bahasa dalam aktivitas sehari-hari. Nah, sisihkan bahasa dalam kegiatan sehari-hari, misalnya dengan menjelaskan langkah-langkah saat memasangkan atau berbicara tentang warna dan bentuk saat berjalan. Gimana, Dayana? Baik, terima kasih sudah jelas. Baik, terima kasih. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Isma? Baiklah, ini adalah kesimpulan dari pemaparan dari kelompok 9. Bahasa merupakan berkomunikasi, dapat digunakan untuk berpikir, mengekspresikan perasaan, dan melalui bahasa dapat menerima pikiran dan perasaan orang lain. Perkembangan bahasa dimulai sejak bayi dan mengandalkan perannya pada pengalaman, penguasaan, dan pertumbuhan bahasa. Perkembangan kemampuan berbahasa bagi anak bertujuan agar mampu berkomunikasi dengan lingkungannya secara lisan maupun tulisan. Terima kasih. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok 9. Untuk mengakhiri presentasi pada siang hari ini, ada baiknya kita mengucapkan